Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, mengisi waktu luang cocok banget nih untuk nonton anime, apalagi anime terbaru yang ditunggu-tunggu akhirnya rilis. Nah, salah satu anime yang akan kita bahas kali ini bergenre action guys, yang tentunya memiliki banyak pertarungan epik di dalamnya, yang memerlukan visual atau grafis yang bagus agar kita dapat menikmati pertarungan yang ada di dalamnya. Yang tentunya anime yang akan kita bahas ini baik anime lanjutan ataupun yang baru, intinya mantap nih untuk kalian tunggu. Nah, pada video kali ini Mimin akan membahas 10 anime action terbaik yang akan rilis di winter 2023 guys, yang tentunya wajib banget nih untuk kalian tonton. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Vinland Saga Season 2. Umumnya banyak yang enggan menonton serial anime sejarah karena adaptasi anime dengan latar waktu serupa seperti Kingdom atau Berserk banyak banget mengecewakan penggemarnya. Namun Vinland Saga membuktikan adaptasi manga sejarah bisa dikemas jadi menarik. Nah, anime ini sendiri mengikuti kisah seorang prajurit muda Viking bernama Thorfinn yang bergabung dengan sekelompok tentara bayaran untuk membalas dendam atas kematian ayahnya di tangan Askeladd, pemimpin tentara bayaran tersebut. Nah, setelah berhasil menyelesaikan tujuannya, Thorfinn dihadapkan pada kenyataan bahwa ada banyak hal lain di dunia selain membalas dendam guys, yang lebih seru tentunya. Nah, di sini kita akan mengikuti perjalanannya lagi. Yang kedua, Tokyo Revengers Season 2. Nah, siapa nih yang menunggu untuk season kelanjutannya? Nah, dikit lagi nih guys akan rilis. Setelah tamat September 2021 lalu, Tokyo Revengers siap mengudara dengan season keduanya. Kalau ada yang bertanya kapan rilisnya, nah ini guys tanggal rilisnya di atas samping kanan. Yang akan menceritakan Takemichi Hanagaki kembali adalah pekerja lepas yang telah mencapai titik paling putus asa mutlak dalam hidupnya. Ia mengetahui bahwa satu-satunya pacar yang pernah ia miliki, yakni saat di sekolah menengah yaitu Hinata Tachibana, telah dibunuh oleh geng Tokyo Manji yang kejam. Sehari setelah kabar kematiannya, Takemichi berdiri di person stasiun dan akhirnya didorong ke rel oleh orang yang tak dikenal. Nah, ia menutup matanya berpikir dia akan mati, tetapi ketika dia membuka matanya kembali, dia entah bagaimana kembali ke masa lalunya, di mana 12 tahun yang lalu guys. Nah, di sini kita akan mengikuti perjalanan Takemichi yang lebih seru guys. Yang ketiga, Bungo Stray Dogs Season 4. Masih menceritakan Atsushi Nakajima, seorang remaja yang diusir dari panti asuhan. Ia merasakan lapar dan haus tanpa tujuan. Namun saat itu seekor harimau misterius menyerbu panti asuhannya, sehingga panti asuhan tersebut mengalami kesulitan keuangan. Nah, season kelanjutannya kemungkinan mengisahkan ketika perang organisasi 3 arah berakhir, yaitu Ango Sakaguchi mengenang peristiwa ketika mantan bos sport mafia mati. Sementara Osamu Dazai masih terjebak di masa lalunya ketika menjadi rekrutan baru pada beberapa tahun yang lalu. Dazai mendapatkan tugas untuk menyelidiki kasus ledakan misterius yang menghancurkan kota. Sepertinya beberapa kisah masa lalu akan diungkap dalam season 4-nya ini guys. Yang keempat, Kyoko Suri Season 2. Siapa juga nih yang menunggu untuk season kelanjutan dari anime ini? Ini akan rilis lagi guys. Nah, jika pada musim pertama ceritanya mengarah pada salah satu hantu yang dijuluki Raja Baja Nanase, maka di season keduanya kemungkinan besar akan berfokus pada karakter baru, yaitu Yuki Onna. Nah, Yuki Onna sendiri diceritakan sebagai seorang hantu atau yokai yang berasal atau tinggal di gunung. Selain Yuki Onna, anime Kyoko Suiri atau Inspectra juga membawa salah satu karakter baru bernama Masayuki Muroi di season keduanya. Masayuki Muroi merupakan seorang pria berusia 31 tahun, di mana 11 tahun yang lalu ia diselamatkan oleh Yuki Onna ketika terjatuh di gunung guys. Yang kelima, Sumatsu no Valkyrie Season 2. Para dewa dunia dari Yunani hingga Norse hingga mitologi Hindu berkumpul setiap 1000 tahun untuk membuat satu keputusan penting, yaitu apakah akan memusnahkan manusia atau tidak. Akibat keegoisan manusia, dewan dengan surat bulat memilih untuk menghancurkan semua manusia.
Tapi sebelum Decree itu berdiri, Brunhilde, salah satu dari 13 Valkyrie Valhalla, menyela pertemuan itu untuk memberi umat manusia kesempatan untuk bertahan hidup. Brunhilde mengusulkan ide untuk membuat Ragnarok, sebuah peristiwa di mana 13 prajurit manusia terkuat bertarung melawan 13 dewa dalam pertandingan 1 lawan 1. Meskipun cobaan itu jadi olokan para dewa, sang demigod memanfaatkan harga diri mereka dan memaksa mereka untuk membuat kesepakatan. Yang keenam, The Legend of Heroes. Kalender Septian tahun 1205, Lavi lahir di Ambria Utara, wilayah termiskin di barat laut Zemuria. Dia mendaftar di Jaegers Utara, yang terbesar di benua itu, untuk melindungi kampung halamannya dan membedakan dirinya dari kakeknya Vlad yang pernah menjadi pahlawan tapi mengkhianati Ambria Utara. Pengabdiannya pada misinya sering membuatnya melanggar peraturan, dan suatu hari dia diperintahkan untuk membentuk satu peleton dengan Martin, Iseria, dan Talion untuk misi mata-mata yang mustahil ke Erobonia untuk mengumpulkan informasi tentang pahlawan kekaisaran. Disinilah ancaman misterius bagi Umbria Utara. Yang ketujuh, Buddy Daddy. Anime ini nampak memiliki premis mirip Spy X Family, di mana dua orang dari dunia gelap harus mengurus seorang anak. Nah, anime ini sendiri menceritakan dua pembunuh bayaran, yaitu Kazuki Kuruzu dan Reisuwa. Keduanya memiliki sifat yang berbeda, namun harus bekerja sama di tugas terbaru mereka. Di sini Kazuki pandai bicara dan mendekati wanita, sementara Rei ahli dalam membunuh karena sudah dilatih sejak masih muda. Target mereka kali ini berhubungan dengan Miri Unasaka, anak dari seorang bos kriminal dan wanita simpanannya di tengah bisnis perdagangan manusia sang ayah. Di sini kita akan melihat perjalanan bagaimana jalan Kazuki, Rei, dan Miri bersilangan. Yang kedelapan, High Card. Setelah mengetahui bahwa panti asuhannya hampir ditutup karena tekanan keuangan, Finn yang hidup bebas di jalanan berangkat ke kasino dengan tujuan menghasilkan banyak uang. Namun tidak ada yang bisa mempersiapkan Finn untuk mimpi buruk yang menunggunya. Sesampai di sana, Finn menghadapi pengejaran mobil dan baku tembak berdarah yang disebabkan oleh kartu keberuntungan seorang pria. Finn akhirnya mengetahui tentang hantaman itu. Tatanan dunia dapat dikendalikan oleh satu set 52 kartu X-Playing dengan kekuatan untuk memberikan kekuatan dengan kemampuan manusia super yang berbeda kepada yang memilikinya. Dengan kartu ini, orang dapat mengakses kekuatan tersembunyi dari teman yang dapat ditemukan di dalam diri mereka sendiri. Nah, ini adalah salah satu anime yang Mimin penasaran juga nih untuk tonton, guys. Yang kesembilan, Revenger. Saat Master Pembunuh Usu Yuen menyelidiki serangkaian pembunuhan yang dilakukan pada klan samurai agung Satsuma, ia bertemu dengan Kurima Raiso, anggota dan penyintas salah satu serangan. Mereka bersama-sama menemukan sifat sebenarnya dari pembunuhan ini, lebih besar dari sumber daya yang dicuri. Saat mereka semakin dekat dengan kebenaran, akankah mereka keluar hidup-hidup untuk membalaskan dendamnya? Yang terakhir atau yang ke-10, Mononogatari, menceritakan dipenuhi dengan kemarahan terhadap roh yang dikenal sebagai suku Mogami. Kunato Hyoma dikirim untuk tinggal bersama Nagatsuki Botan untuk membantunya melihat sisi yang berbeda. Meskipun keduanya adalah bagian dari klan yang mengembalikan roh ke dunia mereka dengan kekuatan ilahi, pengalaman mereka dengan kapal dunia lain sangat berbeda. Kunato dirampok dari orang yang dicintai dan Nagatsuki diselamatkan oleh mereka. Disinilah kita akan mengikuti perjalanan mereka. Nah, itu dia guys, 10 anime action terbaik yang akan rilis di winter 2023 ini, yang tentunya memiliki pertarungan yang epic serta alur ceritanya yang menarik dengan MC yang overpower tentunya. Oke guys, video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Tapi sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu lah guys. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime dan donghua lainnya. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.